طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. كيف حالكم؟ Alhamdulillah bikhair saja. Insyaallah Bikhair. khair. Alhamdulillah. Hadartunna jami'an. Udah hadir semua? Lama. Lama. Baik. Saya kita mulai sambil menunggu teman-teman yang belum hadir. Untuk menghargai yang sudah datang, kita insyaallah mulai. Nah, alhamdulillah fi hadzal masa نلتقي بكم جميعا لندرس سويا جماعة كتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها المجلد الثاني، وانتهينا في الأسبوعين الماضيين الحوار. والآن إن شاء الله ندخل في التمرين الأول ثم التمرين الثاني وما يليه. نعم. Roja'tun dars. Ummahat semua sudah murajaah darsnya, hiwarnya. Udah, Zah. Sudah, iya, karena pertanyaannya berkaitan sama hiwar ya, jadi pasti harus dibaca minimal sekali dibaca lagi karena pertanyaannya berkaitan sama hiwarnya. Baik. Sekarang kita mulai dari siapa gilirannya? Saya, Ustazah. Bu Nurul, Ya, tafadhali raqam 1. Tamrin. Wahid. Aina, Aina kana anwa, Anwaru wakifan. Eh, Kana wakifan khori, khor, khorijal fasli. Terjemahannya? Eh, di mana sesungguhnya Anwar Karena itu bukan ya. Karena sering di beberapa konteks dia tidak ada artinya. Tidak ada eh, arti katanya. Jadi langsung aja di mana? Di mana wakifan apa sih, Anwar? Mas? Di mana Anwar Waqifan, ma makna waqifan? wakifan Berdi, berdiri. berdiri, ya. Eh, Kana Anwaru wakifan khorijal fasli. Di 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 luar kelas. Ya, dia berdiri, Dia berdiri di luar kelas. di luar kelas. Nah, ahsanti jazakillahu khairan. Nah, aina kana Anwar waqifan? Kana waqifan kharijal fasl. Khorijal fasli. Nah, ya, udah pernah sampaikan pekan yang lalu juga kalau nggak salah, atau sebelumnya ya, karena di halaman sebelumnya itu udah lama. Waqifan itu berdiri mirip kayak qaim ya. Cuman ada sedikit perbedaan penggunaan. Kalau dari waqafa, yaqifu, waqif itu dia berdiri tapi setelah bergerak. Atau setelah berjalan, terus setelah berlari kemudian diam berdiri itu waqif atau waqafa yaqifu. Isim fa'ilah waqif. Tapi kalau qaim atau dari fi'il qama yaqumu dia dari rendah ke atas. Misal dari duduk berdiri. Itu menggunakan qama yaqumu. Nah, barakallahu fik. Nomor 2 tafadhali. Naam, Ustazah. Asani. Ayuridu Ammarun an yatrukal mustasfa. Apakah Amar ingin meninggalkan rumah sakit? La. La yuridu Ammarun an yatrukal mustasfa. Tidak. Dia tidak. Amar tidak ingin meninggalkan rumah sakit.
Naam, sahih, betul, betul. Karena di hiwarnya hampir mengecoh ya. Sami'tu annahu yuridu an yatrukal mustashfa. Saya dengar Ammar ingin keluar dari rumah sakit. Apakah benar? Tapi jawabannya temannya itu saat la hadza ghairu sahih. Berarti jawabannya seperti Ummu Faiz tadi, la yurid ya. Dia tidak ingin keluar atau mungkin belum sembuh ya, jadi belum keluar dari rumah sakit. Barakallahu fiik. Tafadhali ba'daha. نعم أستاذة. الثالث من الذي أبوه سفير. Siapa yang bapaknya seorang duta besar? Huwa Ibrahimu. Dia adalah Ibrahim. Sahih, aywa sahih. Barakallahu fiik. Sahih, betul. Nomor 4, tafadhali. Ya, ana lagi ya. Naam. Arabi. Robi. Manilladzi abuhu syartiyun mutaqaidun. Syurtiyun ya. Surtiyun mutaqaidun. Siapa yang ayahnya pensiun polisi? Ya. Huwa Yakub. Dia Yakub. Sahih, barakallahu fiik. Naam, Yaqub. Yang ayahnya pensiunan polisi, Yaqub. Barakallahu fiik. Sahih, tafadhali raqam khamis atau raqam khamsah. Iya Ustazah. Al-Khamis man dhahaba ilal maktabati huwa Usmanu. Barakallahu. Siapa yang pergi ke perpustakaan? Dia adalah Usman yang pergi. Naam. Barakallahu fiik. Raqam 6, tafadhali. Ya Ustazah. Man allafa lisan al-arabi allafahu Ibnu Mandurin. Naam. Terjemahannya? Siapa pengarang lisan Arabi, kitab lisan Arabi? Pengarangnya adalah Ibnu Mandur. Barakallahu fiik. Naam. Siapa pengarang Lisanul Arab? Ibnu Mandur. Ibnu Mandur. Naam, barakallahu fiik. Tafadhali ba'daha. Naam, Ustazah. Fi kam juz'an huwa? Di juz berapa dia? Huwa fi 20 juz'an. Dia dalam ada 20 juz. Naam. Sahih. Nomor terakhir, tafadhali. Samin akanatil maktabatu maftuhatan. Apakah perpustakaan itu buka? La al maktabatu muflakotan. Tidak, perpustakaan itu tutup. Tutup. Ditunjukkan oleh kalimat yang mana? Paling bawah, bentar. Nih, al-maktabatu muflaqatun al-an ya syaihu yaquluna innaha kanat maftuhatan ila dhani zuhri. Ya, itu azan ya sebenarnya ya. Ada ada hamzah kecilnya tapi hamzah tongkatnya hilang. Ya, typo dia. Sahih, barakallahu fiik, betul. Ya, jadi kalau di keterangan waktu yang ditanyain di hiwarnya dia sedang tutup ya, karena mungkin bukanya cuma sampai zuhur aja. Mungkin di sini setelah zuhur waktunya. Jadi udah tutup. Barakallahu fiik. Naam, sahih. Sampai sini ada yang bertanyakan dulu tentang mufradat atau pemahaman hiwarnya? Tafadhali. Tafadhalna. Masyaallah. Kemarin yang yaktini itu kenapa Zah? Huruf ilahnya keluar. Apa? Iya. Hilang. Tentang yaktini ya.
Ana masih Yang ragu jawabannya. Jadi masih iya. belum bisa Ana share dulu. Iya, tentang itu ya. Pas dari tadi Ana mikir kayaknya ada yang mau Ana bahas gitu tentang hiwar pekan lalu ada wajib kayaknya buat Ana apa ya gitu. Cuman lupa ternyata tentang ini. Nah, insya Allah nanti Ana pastikan lagi. Nah, Nah, apaan. ada yang ngeganjel tadi Ana juga sebelum mulai, tapi Ana baca-baca Ana nggak dapet apa ya gitu. Oh, tentang Ya'tini. Nah, insya Allah nanti Ana pastikan lagi jawabannya. Barakallahu fikun. Sekarang kita lanjut dulu ke tamrin 2 ya. At-tamrinus tsani. Iqra'il misalain summa adkhil kana 'alal jumalil atiyah. Nah, bacalah 2 contoh berikut. Kemudian masukkan kana ke dalam kalimat-kalimat berikut. Kalimat-kalimat yang kosong ini. Nomor 1 sampai 10. Itu kita masukkan kana nanti. Nah, al-mithal tadi terakhir Umutorik ya. Tafadhali setelah Umutorik dibaca dulu 2 contohnya. Nah, Ustazah. Hamidun maridunil ana. Kana Hamidun maridun amsi. Zainabu tolibatun. Kanat Zainabu tolibatan. Nah, barakallahu fiik. Nah, jazakillahu khairan ya. Jadi di sini ada 2 contoh kalimat yaitu Hamidun maridunil an dan Zainab tolibatun. Nah, kedua kalimat ini bisa kita lihat pasti jumlah ismiyah ya. Kita pastikan dia jumlah ismiyah karena terdiri dari mubtada dan khobar. Ya, kita pastikan pasti jumlah ismiyah karena terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtadanya Hamidun dan yang kalimat kedua mubtadanya Zainab. Nah, kemudian ada khobarnya di kalimat pertama maridun, kemudian di kalimat kedua tolibatun. Adapun untuk keterangan waktu itu tidak wajib ya. Al-an itu pelengkap aja. Tapi untuk jumlah ismiyah yang paling wajib ada mubtada dan khobar. Untuk keterangan waktu atau dzaraf zaman atau dzaraf makan itu hanya pelengkap, tidak wajib. Ada bagus, tidak ada tidak apa-apa. Yang wajib mubtada dan khobar. Kemudian diawali oleh kana. Kalau muannas kanat. Isim mubtadanya menjadi isim kana marfu' dan khobarnya menjadi khobaru kana mansub. Hamidun ismu kana marfu' dan maridun khobaru kana mansub. Mansub dengan fathah. Kemudian Zainab menjadi ismu kanat marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun ila akhirih, dilengkapi i'rabnya. Kemudian tolibatan khobaru kanat mansub. Iya. Khobaru kanat mansub. Jangan lupa khobarnya kana itu mansub. Nah, di sini saya bisa kita lihat juga kalau kana itu sebenarnya kalau untuk terjemahannya tidak ada terjemahan pasnya ya. Jadi kayak pasti kana itu diartikan apa gitu. Itu kadang sesuai konteks saja dan seringnya nggak ada artinya gitu. Tapi di sini bisa kita lihat juga karena itu untuk karena yang maldi ya kan amsi. Jadi kan hamidun maridun al-an, kemudian ada kana berarti sudah terjadi. Di sini diganti kata keterangan waktunya menjadi amsi. Jadi bukan kana hamidun maridun al-an, tapi kana hamidun maridun amsi. Seperti itu. Salah satu fungsinya juga menunjukkan yang lampau yang sudah terjadi. Tapi kalau untuk arti kana apa, itu lebih sering tidak diterjemahkan seperti itu. Tapi ada sedikit fungsinya di sini juga menunjukkan yang telah lampau, yang sudah terjadi. Amsi.
Jadi kata keterangan waktunya itu bukan al-an yang di sini. Nah, kita masuk ke nomor 1. Ada nomor 1 sampai 10 ada mubtada dan khobar, semuanya bentuk jumlah ismiyah. Ummahat tambahkan kana di awalnya, disesuaikan ismu kana marfu' dan khobaru kana mansub. Insyaallah ini murojaah ya, sudah sering kita dapatkan, kita temui. Bu Nafika lagi, tafadhali nomor 1. Nah, al-awwal al-ma'u baridun. Kanal ma'u baridan. Air dingin. Air itu dingin. Naam. Jadi kalau dari terjemahannya sebenarnya tidak begitu spesifik, ada perbedaannya. Air itu dingin sama ya, kanal ma'u baridan. Terus fungsi kana itu dia kan nawasikh. Nawasikh itu dia salah satu nawasikhul ibtida. Dia penghapus hukum asli mubtada dan khobar. Tadi kan hukum asli mubtada khobar itu marfu, mubtada marfu, khobar marfu. Ketika kemasukan nawasikh, salah satunya kana, biasanya isimnya berubah, mubtadanya berubah atau khobarnya berubah. Kalau kana ini dia merubah apanya? Merubah khobar. Khobarnya jadi mansub. Nanti kalau misalkan inna, dia merubah isimnya atau mubtadanya. Kemudian kalau dhonna nanti ada lagi gitu ya. Jadi maksud dari nawasikh di situ dia menghapus hukum asal mubtada khobar. Tadinya mubtada khobar itu marfu, kemasukan nawasikh. Kalau di sini salah satunya kana, yang berubah adalah khobarnya. Khobarnya tadinya marfu jadi mansub. Kanal ma'u baridan. Nanti kalau inna dia beda lagi, kalau dhonna nanti beda lagi. Nawasikh yang lain. Salah satunya di sini kana dulu. Naam. Nomor 2, tafadhali. Salat. Al-babu maftuhun. Kana al-babu maftuhan. Pintu itu terbuka. Naam. Barakallahu fiik. Sahih. Kana al-babu maftuhan. Sahih. Nomor 3, tafadhali. Naam, Ustazah. An-nafidatu mutlaqatun. Kanatin nafidatu mutlaqatan. Jendela itu terbuka. Tertutup. Naam. Jendela itu tertutup. Nah, barakallahu fiik. Sahih, tertutup ya. Maftuh lawannya mughlaq. Maftuhatun lawannya mughlaqatun. Naam. Jazakillahu khairan. Tafadhali nomor 4. Robi Hashimun mudarrisun. Kana Hasimun mudarrisan. Hasim seorang guru. Naam. Sahih. Hashim adalah seorang guru. Barakallahu fiik. Nomor 5. Ar-rajulu nasroniyun. Pemuda itu seorang Nasrani. Kana ar-rajulu nasroniyan. Pemuda itu seorang Nasrani. Barakallahu fiik. Kana ar-rajulu nasroniyan. Naam. Nomor 6. Tafadhali. Al-jawu baridun. Kana al-jawu baridan. Sesungguhnya cuaca panas. Ma makna barid? Baridan. Panas. Lawannya? Dingin ya? Cuaca dingin. Ya, cuaca dingin. Berarti cuaca itu dingin. Cuaca itu dingin. Nah, barakallahu fiik. Sahih. Kanal jawu baridan. Kalau panas apa Bu Nurul bahasa Arabnya? Harun. Nah, sahih. Dan kebalik lagi ya. Kalau iya. Kalau barid itu dingin. Nomor 7, tafadhali. Sabi. Al-mudiru jalisun fil ghurfatihi. Guru itu duduk di ruangannya. Kanal mudiru jalisan fil ghurfatihi.
Guru itu duduk di ruangannya. Ya, fi ghurfatihi. Nah, Kepala kana sekolah. Apaan kepala sekolah? iya, kana al-mudiru jalisan fi ghurfatihi. Nah, barakallahu fik ya. Kalau ada mubtada sama khabar terus ada kata lain, misal kayak dzaraf zaman atau dzaraf makan, kemudian atau jar majrur kayak di sini, itu kalau kemasukan kana umat nggak usah bingung ya. Yang umat perlu perhatikan harokatnya cuman mubtada sama khabarnya. Yang biasa ada perubahan cuma di situ. Kalau untuk kata-kata tambahan setelahnya jar majrur, terus dzaraf zaman makan itu nggak berubah. Yang berubah antara mubtada atau khobarnya aja, harokat akhirnya. Ya, jadi fi ghurfatinya umat gak usah bingung harokatnya gimana, ya ke harokat kayak seperti normalnya aja. Kalau kemasukan kana. Tafadhali nomor 8. الثامن هذه الساعة رخيصة. Jam ini murah. كانت هذه الساعة رخيصة. Jam ini murah. Naam, barakallahu fik. Coba Bu Nur, kanat hadhihi sa'atu rakhisatan. Yang isim kanatnya yang mana? Isim kana hadhihi. Ya, betul. Yang isim kanannya yang hadhihi. Kemudian sa'ahnya menjadi? Badal. Ya, badal. Betul, betul. Kemudian rakhisahnya? Rakhisah khabar kana. Khobaru kana. Nah, ya. Ya, betul ya. Jadi isim isyarah itu dia yang menjadi isim kananya di sini, yang setelahnya menjadi badal, kemudian rakhisahnya khobar. Barakallahu fik nomor 9. At-tasi. Umaru rojulun goniyun. Umar laki-laki yang kaya. Kana Umaru rojulan goniyan. Umar laki-laki yang kaya. Nah, naam. Khobar kana isim kananya yang mana? Umaru Umar. Khobar kananya yang rojulan ghaniyannya menjadi apa? goniyan. Roju. Oh, itu naat. Naat. Sahih, betul, betul. Ghaniyannya naat, yang khobar kananya yang rojul. Rojulan. Barakallahu fik. Sahih, betul. Nomor 10. Saya. Ammuna mudiru madrasatin. Kana ammuna mudiro madrasatin. Paman kami adalah mudir dari sekolah. Paman kami mudir sekolah. Barakallahu fik. Naam. Kana ammuna mudiro madrasatin. Yang khobar kananya yang mana, Bu Aderin? Kabarnya mudiro. Iya, mudiro. Madrasatinnya? Mudafun ilaihi. Mudhafun ilaihi. Naam. Ahsantunna barakallahu fikunna. Dapat semua ya? Sudah ya? Atau belum? Ya, nanti insya Allah dapat di tadrib berikutnya. Nah, di sini ada contoh lagi, dan sebagai penjelas, ada jumlah ismiyah Hamidun Thalibun. Hamid di sini mubtada karena dia ma'rifah, kemudian dia marfu' juga, dan Thalibun di sini nakirah, di sini jadi khobar karena dia nakirah juga dan dia marfu'. Hukum asal mubtada khobar itu marfu' dua-duanya. Kemudian seperti yang Ana sampaikan tadi di awal, ada salah satu nawasikh atau nasikh ya, yang menghapus hukum asal mubtada khobar, yaitu di sini kana. Salah satunya adalah kana. Kana merubah khobar yang tadinya marfu' menjadi mansub. Mubtada'nya menjadi isim kana, tapi harokatnya tetap marfu'. Khobarnya menjadi mansub, menjadi khobaru kana. Kana hamidun thaliban. Kalau misalnya di sini sekarang insya Allah mudah, masih mudah. Nah, nanti ketika misal umat juga kan sering mendapatkan kalimat yang mubtada muakhir,
kemudian khobar muqaddam. Nah, itu juga tetap perlu diperhatikan. Ya. Jangan hanya yang paling depan ini isim kananya, yang belakang itu khobar kana. Enggak selalu ya. Nanti ketika di sebuah jumlah itu khobar muqaddam, tetap berarti khobarnya kita mansubkan. Padahal zahirnya dia kayak di depan, tapi dia khobar karena dia khobar muqaddam. Tetap mansubkan karena dia khobarnya. Kemudian mubtada muakhornya yang jadi isim kananya tetap dimarfu'kan. Jadi balik ke hukum awal, harus bisa membedakan mana mubtada dan khobarnya. Karena kadang di beberapa jumlah diubah-ubah urutannya ya. Ada yang muqaddam, ada yang muakhor seperti itu. Kalau masih ngurut gini insya Allah masih mudah. Nah, sekarang ismu kana marfu wa khabaru kana mansub ya. Insya Allah i'rabnya sudah sering didapatkan juga. Marfu wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun ala akhirih. Khabaru kana mansub wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun ala akhirih. At-tadribu salis atau at-tamrinu salis. Iqra'il mithalain, ada 2 contoh lagi. Kemudian adkhil la yazalu 'alal jumalil atiyati ilman bi anna la yazalu min akhwati kana. Masukkan la yazalu kepada kalimat-kalimat berikut dari nomor 1 sampai 7 dan ketahui bahwasanya la yazalu salah satu saudarinya kana. Berarti fungsinya sama, yaitu memarfu'kan isim atau mubtada'nya dan memansubkan khobarnya. Kenapa? Karena la yazalu saudarinya kana. Jadi fungsinya sama. Apa arti la yazalu? Masih. Ya, Senantiasa, masih. senantiasa. Ya, dia artinya itu masih berjalan. Nah, jadi sesuatunya itu masih berjalan senantiasa dan sebagainya. Kalau misalnya seandainya la-nya dibuang, ya zalu doang, apa artinya? Ya, apa? Hilang. Ya, hilang. Jadi kalau mat kehilangan satu huruf, la-nya hilang, artinya berlawanan. Oh, gitu. Ya, misal apa namanya? Tulisannya misalkan penanya itu nggak kereng gitu ya. Misalkan penanya nggak tintanya itu nggak kuat gitu. Terus tulisannya hilang, zalatil kitabah gitu. Tulisannya hilang, misalkan kayak gitu. Kayak gitu. Jadi zala itu hilang. Tambahkan la di depannya, jadi artinya masih. Oh, tidak, iya. Masih ada ya saja. Tidak hilang. Iya, tidak hilang gitu kan, mudahnya gitu. Jadi kalau misal jadi jangan jangan pisahkan la yazalu kalau untuk akhwatnya kana. Akhwat kana itu yang ada la-nya ya, la yazalu. Kalau misalkan yazalu doang atau zala pakai fi'il madhi, maka bukan akhwatnya kana. Yang akhwat kana itu la yazalu atau mazala juga. Pokoknya ada nafinya aja. La yazala atau mazala itu juga akhwatnya kana. Tapi kalau tidak ada huruf nafinya, bukan termasuk akhwatnya kana. Dia fi'il normal. Bukan fi'il naqis. Ya, di Arabnya ya seperti kana ya, fi'il naqis. Karena fi'il naqis karena tidak normal. Dia tidak ada fa'ilnya. Tapi hanya punya isim dan khobar. Seperti itu. Itu yang penting banget. Jadi jangan kira la yazalu itu misah. Dia satu paket. Kalau termasuk akhwat karena dia satu paket. Dari artinya juga berbeda. Kalau la-nya hilang. Fungsinya juga beda kalau la-nya hilang. Naam. Aqra'ul misalain Ibrahimu naimun. Sama ya. Jadi masuknya juga ke jumlah ismiyah. Karena kan la yazalu itu nawasikh ibtida yang menghapus hukum mubtada khobar. Berarti pasti nawasikh ini la yazalu, kemudian kana, kemudian akhwat kana yang lainnya. Inna, akhwat-akhwatnya inna, itu masuknya semuanya ke jumlah ismiyah. Karena kan mubtada khobar, bukan jumlah fi'liyah. Nah, berarti di sini contohnya kita ketemu lagi sama jumlah ismiyah.
Ibrahimu naimun. Kita berikan la yazalu menjadi la yazalu Ibrahimu naiman. Ibrahim ismu la yazalu marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih. Naiman khabaru la yazalu mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih. Naam. Aminatu naimatun. Kita masukkan la yazalu. Jangan lupa disesuaikan domirnya karena aminah muannas maka la tazalu. Bukan la yazalu. Kalau perempuan la tazalu aminatu naimatan. Aminah ismu la tazalu marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih. Naimatan khabaru la tazalu mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih. Naam, untuk i'rab la yazalu, ada yang bisa i'rab la yazalunya? Tafadhali. Ana tunjuk aja. Tadi terakhir nomor 10 siapa tadi? Saya. Oh iya, berarti Bu Yulis ya. Setelah Bu Adilin, Bu Yulis, tafadhali i'rab la yazalu. Bentar sudah. Berarti la-nya itu la biasa. Naam, aywa. La harfu nafhi ya. Mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Yazalu fi'lun Naam. fi'lun mudhari'un. Yaza, mudhari ya? Ya, mudhari. Fi'lun mudhari'un marfu'un alamatu raf'i dhammatun dhahirah. Jangan lupa fi'il mudhari'un Nakisun. naqis. Nah. Fi'lun mudhari'un nakisun. Marfu'un alamatu raf'ihi ad-dhammah ad-dhahirah. Barakallahu fiik. Nah, sahih ya. Jadi kana dan di sini yazalu itu juga i'rabnya jangan lupa ummahat tambahkan naqis. Kana juga itu ada mudhari'nya, ada yakunu ya. Kana yakunu itu kalau misalkan ummahat maksudkan termasuk nawasikh yang khobarnya itu mansub, maka tetap i'rabnya naqis. Kalau fi'il madinya fi'il madi naqis, fi'il mudhari naqis. Yakunu dia fi'il mudhari naqis. Kalau nggak ada fa'ilnya. Sama di sini yazalu juga kalau ada nafinya la yazalu, maka yazalunya fi'il mudhari naqis. Sama madinya zala. Kalau ada nafinya di awal mazala atau mazalat kalau perempuan, maka zalatnya fi'il madi naqis. Atau zala itu fi'il madi naqis. Kalau depannya ada nafinya. Kalau zala biasa, ya zalu biasa, nggak ada nafinya, huruf nafinya di awal nggak ada, maka fi'il mudhari biasa atau fi'il madi biasa. Naam. Nomor 1, tafadhali Bu Yulis. Hisyamun azabun. La yazalu Hisyamun azaban. Hisam masih pemuda apa masih menjadi seorang pemuda gitu. Iya. Masih jomblo. Ujang ya. Apa ya? Iya, naam. Barakallahu fiik, sahih. Jadi azabun itu dia yang belum berpasangan, seseorang yang belum menikah terus belum berpasangan. Itu azabun. Naam, barakallahu fiik. Jadi dia masih single gitu ya. Dia masih belum berpasangan, Hisham belum nikah. Naam, barakallahu fiik. La yazalu Hisyamun azaban. Fungsinya sama kayak kana tadi, isimnya marfu', khobarnya mansub. Nomor 2, tafadhali. Al-mudarrisu jalisun indal mudiri. La yazalul mudarrisu jalisan indal mudiri. Pak guru itu masih duduk bersama
Pak Kepala Sekolah. Sahih. Nah, Pak Guru itu masih duduk di sisi ya, atau di sebelah kepala sekolah. Oh, di sebelah ya. Nomor 3, tafadholi. Halis Ahmadu maridun. La yazalu Ahmadu maridun. Ahmad masih sakit. Naam, barakallahu fiik. Jadi ingat tadi, siapa tadi di Hiwar tuh ada Ammar ya. Ammar yang sahih kan dia masih belum ingin keluar dari rumah sakit. Kemungkinannya la yazalu Ammaru maridun. Ammarun. La yazalu Ammarun maridun. Kemungkinan seperti itu yang di Hiwar. Naam, karena dia kemungkinan masih sakit. Barakallahu fiik. Tafadhali setelahnya. Nah, Robi. Bener kan sih? Keempat ya? Naam. Al-Hulwu Harun. Juwu. Ya salah. Al-Juwu. Al-Jawu. Salah. Al-Jawu Harun. Cuacanya apa sih ya? Cuaca ini ya? Gimana sih Ustazah seperti ini ya? Cuacanya panas gitu. Ya, cuacanya panas. Kalau nya kan idhofah ya. Kalau nya artinya kepemilikan idhofah. Tapi kan di sini artinya bukan kepemilikan. Cuaca panas. Berarti la yazalu al-jawu haron. Cuaca saat ini masih panas. Naam. Barakallahu fiik. Tafadhali nomor 5. Ya. Al-maktabatu mughlaqatun. Perpustakaan itu tutup. La tazalul maktabatu mughlaqatan. Perpustakaan itu masih tutup. Barakallahu fiik. Sahih. Nomor 6. As-sayyaratu jadidatun. Mobil itu baru. La yazalus sayyaratu jadidatan. Mobil itu masih baru. Coba lagi Bu Aryu. Jawabannya la. La yazalus sayyaratu jadidatan. Disesuaikan tadi sama kayak Bu Hani juga al-maktabah. Dia mu'annas. Berarti bukan pakai ya. Tapi pakai tajalu. Naam. La tazalu. Sekali lagi. La tazalu sayyaratu jadidatan. Naam. Zanya panjang ya. La tazalu. La tazalu sayyaratu jadidatan. Naam. Artinya? Mobil itu masih baru. Naam. Barakallahu fiik. Jazakillahu khairan. Nomor 7. Tafadhali. As-sabi'u Hamidun ghaibun. La yazalu Hamidun ghaiban. Hamid tidak hadir. Kalau la yazalu Hamidun ghaiban artinya? Hamid masih tidak hadir. Bagaimana Ustazah? Barakallahu fiik. Hamid masih tidak hadir. Naam, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. At-tamrinur rabi', ta'ammal ma yali. Naam, di sini ada al-marfu' wal mansub wal majrur. Kita masuk insyaallah ke asmaul khamsah. Ya, ada yang masih ingat apa itu asmaul khamsah? Isim yang 5. Ya, apa aja? Abuka, Abu, fu, Aku, abu, aku, Hamu, hamu, fu. Ya, tadi udah dinyebutkan. Fu. Abu, aku, abuka, akuka, hamuka, fuka, zumalin. Itu kalau udah ada mudhof ilaihnya. Kalau belum ada mudhof ilaihnya, abu, aku, hamu, fu, sama zu. Nah, apa namanya?
salah satu syarat asmaul khamsah ini menjadi asmaul khamsah itu harus idhofah ya. Jadi ketika kita dapatkan asmaul khamsah ini dari segi arti, dia tidak ada idhofahnya. Misal abu ya, abu tapi tidak ada idhofahnya, cuma seorang bapak gitu ya, ab doang. Maka dia tidak menjadi asmaul khamsah. Begitu pula kata-kata yang lain, kamu, fu, sama yang lain juga seperti itu. Dia tidak menjadi asmaul khamsah kalau tidak ada mudhof ilaihnya, tidak idhofah. Jadi menjadi asmaul khamsah salah satu syaratnya kalau dia idhofah. Nah, al-misal di sini kalimat biasa yang bukan asmaul khamsah, marfu'nya dengan dhammah, mansub dengan fathah, majrur dengan kasrah. Dakhala zamiluka. Dia marfu' dengan dhammah karena fa'il. Ra'aitu zamilaka. Zamila mansub dengan fathah. Tadi marfu' dengan dhammah ya. Kalau sekarang ini mansub dengan fathah karena dia maf'ul bihi dan dia isim biasa, isim mufrad biasa. Kemudian qultu li zamilika. Majrur dengan kasroh kan dia isim mufrad biasa. Nah, sekarang ketika mudhofnya berupa asmaul khamsah, maka marfu'nya dengan waw, jaa abuka. Kemudian mansubnya dengan alif, ra'aitu abaka. Kemudian asmaul khamsahnya majrur dengan ya, qultu li abika. Ya, di sini asmaul khamsahnya abuka, abaka, dan abika. Marfu' dengan waw, mansub dengan alif, majrur dengan ya. Qala akhuka, marfu' dengan waw. Sa'altu akhaka, mansub dengan alif. Hadzal kitabu li akhika, majrur dengan ya. Jadi asmaul khamsah semuanya marfu' dengan waw, mansub dengan alif, dan majrur dengan ya. Naam. At-tamrinul khamis, imla'il amakin al-khaliyah bi ab. Nah, di sini kita masukkan kata ab menjadi ab yang asmaul khamsah. Nah, itu gimana? Marfu'nya gimana? Mansubnya gimana? Majrurnya? Ummahat, perhatikan konteksnya. Apakah dia marfu' atau mansub atau majrur? Nomor 1, tafadhali. Abuna tajirun kabirun. Ayah kami saudagar besar, pedagang besar. Naam, coba di i'rab abunanya. Abuna, abu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu li'annahu minal asma'il khamsati. Wa huwa mudhaf. Naam. Kemudian nanya? Na dhamirun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli jarin mudhafun ilaihi. Santi, barakallahu fiik. Naam. Jadi abuna yang pertama adalah abuna, marfu' dengan waw. Nomor 2, tafadhali. Hadhihi sayyaratu li akhina. Mobil ini semuanya pakai kata ab di sini. Tinggal disesuaikan marfu' atau mansub atau majrur. Li abina. Mobil ini milik ayah kami. Sahih. Coba di i'rab abina. Abina abina li abina, kedudukannya ada li. Ismun majrurun ya. Sahih, ismun majrurun bilam. Ismun majrurun bilam majrurun wa alamatu jarhi al-ya'u li'annahu asmaul khamsati. Li'annahu minal
minal asmaul khamsati. Asma'il khamsati. Oh, asmail khamsati. Wa huwa Wa huwa mudhafun. sahih. Nah, barakallahu fik ya. Nanya mudhaf ilaih. Ha, jadi bi di sini tadi ismun majrurun bil lam. Sebenarnya juga Ana ingin sampaikan juga ke Umahat kalau misalkan hurufnya cuma satu huruf dong ya kayak waw misal huruf atof waw atau huruf jar lam kayak gitu. Umat afdolnya jangan bili gitu ya. Ana mau sampaikan tapi Ana lupa terus. Qadarullah. Jadi asalnya disebutkan hurufnya aja bilam gitu. Jadi bukan bili tapi bilam. Ismun majrurun bilam wa alamatu jarrihi kasratun afwan. Alia niabatan anil kasrah li annahu minal asmail khamsah. Ana sampaikan juga kenapa pakai min? Karena dia hanya salah satu ya. Di sini dia salah satu dari asmaul khamsah. Jadi harus pakai min karena dia salah satu dari asmaul khamsah. Pakai min. Jangan lupa. Nah, barakallahu fiik. Nomor 3, tafadhali. Mas Walis, ara'aita abana, apakah kamu melihat bapak kami? Naam, i'rab abana. Aba maf'ulun bih mansubun wa alamati nasbihi al-alifu li'annahum minal asma'il khamsati wa huwa mudhafun. Sahih. Nah, barakallahu fiik. Sahih, barakallahu fiik. Nomor 4, tafadhali. Ar-rabi'. Aina dhahaba abuka ya Fatimatu? Kemana bapak kamu pergi, wahai Fatimah? I'rab abuka. Abuka fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu li'annahu minal asma'ul khamsah. Ya, minal asma'il khamsah. Tadi abuka apa abuki ya? Oh iya, Abuki. Aina dhahaba abuki ya Fatimatu? Nah, Jazakallahu khairan. Iya, kurang fokus. Aina dhahaba abuki ya Fatimah. Naam. Nomor 5, tafadhali. Naam Zah. Mata kharaja abuka ya Aliyu. Kapan ayah kamu kembali? Ya Aliyu ya, benar ya. Kapan ayah kamu kembali wahai Ali? Ma makna kharaja? Kembali bukan setah. Keluar. Keluar. Hmm. Kapan ayah kamu keluar wahai Ali? Kalau pulang atau kembali roja. 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 Iya, mirip-mirip ya. Kadang banyak juga yang ketukar kharaja sama roja. Kharaja keluar, kalau roja pulang atau kembali. Nah, i'rab abuka. Abu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu li'annahu minal asma'il khamsati wa huwa mudhaf. Mudhafun domirun muttasilun mabniyun alal fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Sahih. Nah, dhamirun muttasil mabni al fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Ahsanti. Nomor 6, tafadhali. Nama saja. Is'ali abaki ya Zainabu. Tanyalah ayah engkau wahai Zainab. Abaki, aba maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-alifu niyabatan anil fathati li'annahu minal asma'il khamsati wa huwa mudhafun. Al-kafu domirun muttasilun mabaniun alal kasri fi mahali jarin mudhafun ilaihi. Ahsanti. Nah, barakallahu fik ya jawabannya abaki. Karena dia tadi maf'ul bihi. Barakallahu fik. Nomor 7. Ana a'rifu abaka ya Usmanu. Saya mengenal
bapakmu wahai Utsman. Aba maf'ulun bihi mansubun alamatu nasbihi al alifu niabatan anil fathi li'annahu minal asma'il khamsah. Al Nah, kafu dhamirun muttasilun mabniun alal fathi fi mahalli jarin mudhafun ilaihi. nah, barakallahu fiik. Sahih. Nomor 8, tafadhali. Naam, Ustazah. Ya Bilalu, katabta risalatan ila abika. Wahai Bilal, engkau telah menulis surat kepada bapakmu. Abika ismun majrurun bi'ila wa alamatu jarrihi al-ya'u niabatan anil kasri li'annahu minal asma'il khamsati wa huwa mudhaf. Al-kafu dhamirun muttasilun mabniun alal fathi fi mahali jarrin mudhafun ilaih. Nah, niabatan anil kasroh ya, anil kasroh. Kalau yang kasri fathi itu kalau mabni. Oh, niabatan anil kasroti gitu. Iya, betul. Nah. Yang samar butohnya itu kalau mabni al-fathi, kasri dan seterusnya. Nah, barakallahu fiik. Tapi di sini anak-anak bingung juga ini ahsannya katabtu atau katabta ya. Bisa juga kasih katabtu kayaknya bisa juga ya. Iya, Bilal kan? Iya, yang kata dipanggil Bilal. Kata betul. Iya, Saya telah menulis surat buat Wahai Bilal. Oh, berarti yang nulis itu bukan si Bilal ya. Jadi sebetulnya lebih nyambung gitu artinya. Tetap tuh ya. Karena kalau misalkan ya Bilalnya yang nulis surat untuk ayahnya, ya udah gitu kan urusan dia gitu. Cuman kayaknya sih gitu, insya Allah dari segi arti insya Allah lebih munasib kalau katab tuh. Jadi kayak dia mengabarkan, si mutakalimnya ini yang berbicara dia mengabarkan gitu. Kalau dia telah menulis mengabarkan kepada Bilal ya. Iya, sahih. Kecuali kalau ditambahin apakah gitu ya. Apakah kamu telah menulis gitu. Sahih, naam. Iya, makanya dari tadi bingung ini teh kalimat tanya. Bingung sendiri. Naam. Insya Allah lebih munasib katab tuh ya, mutakalimnya dia yang berbicara, mengabarkan ke Bilal, dia menulis surat untuk ayahnya Bilal. Barakallahu fiik terakhir. Atasi sami'tu anna abaha tabibun masyhurun. Saya mendengar bahwa bapaknya seorang dokter yang terkenal. Sahih, Aba ismu anna mansubun wa alamatu nasbihi al-alifu li'annahu minal asma'il khamsati wa huwa mudhafun. Sahih. Nah, barakallahu fiik. Kemudian hanya mudhaf ilaihnya. Ahsantunna barakallahu fiikunna. Nah, sekarang kita masuk ke asmaul khamsah yang kedua yaitu ya. Sama di sini perintahnya boleh, mengisi kata di nomor 1 sampai nomor 5. Disesuaikan mana yang marfu', mana yang mansub atau majrur. Tapi tidak perlu i'rab ya. Tadi i'rabnya udah cukup di tamrin 5. Sekarang 6 hanya jawabannya saja. Tafadhali. Setelah motorik tadi ya. Sekarang al-awal. Aina ahuka ya Salma? Artinya? Di mana saudara kamu, wahai Salma? Akhuka atau akhuki? Nah, iya. Kejebak sendiri. Aina ahuki ya Salma? Tadi padahal berpikir yang ngoreksi tadi loh. Iya, ini salah ngarokatin sendiri.
Ya nomor 4 tamrin 5 tadi Bu Novi kayak ngoreksi. Iya, Abu qadarullah. iya, barakallahu fiik. Ah, jazakallahu khairan. Barakallah. Aina akhuki? Ya, Aina akhuki ya Salma. Nomor 2 tafadhali. Nah, Ustazah. Kharaja akhuha ma'a akhika. Telah keluar saudaranya bersama saudara kamu. Naam. Kharaja akhuha ma'a Akhika. akhika. Satunya marfu karena fa'il akhu, satunya majrur karena mudhaf ilaih. Ma'a akhika. Dia mudhaf ilaih. Nomor 3 tafadhali. Akhadtu alfa riyalin min akhika. Aku mengambil 1.000 real dari Saudaramu. Min akhika. Sahih. Nomor 4. Arabi adunnu anna akhahu talibun. Aku mengira bahwasanya saudaramu adalah seorang siswa. Naam, adzunnu anna akhahu talibun. Barakallahu fik. Nomor 5. Oke, barakallah. Abhatsu an akhika. Saya sedang mencari saudaramu. Abahasu an akhika. Sahih. Naam. Sampai sini ada yang Ummahat ingin tanyakan mengenai asmaul khamsah, marfu, mansub, majrurnya, terutama di ab sama akh. Fahimtunna? Insyaallah. Insyaallah Ustazah. Ustazah. Ya. Alhamdulillah. Naqra al-kalimat al-jadidah. Tafadhali. Satu baris langsung ya. Ke samping kiri. Satu orang. Umu Faiz. Bu Nurulnya izin. Oh, Bu Nurul izin. Naam, tafadhali. Oh iya. Safirun, duta besar. Mughlaqun, tertutup. Syurtiyun, polisi. Dibaca bentuk jamaknya safirun, Oh iya. jam'uhu. Safirun jam'uhu sufara'u. Maknaha duta besar. Mughlaqun, tertutup. Syurtiyun jam'uhu syurtatun. Polisi. Naam, barakallahu fiik. Mughlaqun lawannya apa? Maftuhun. Maftuhun. Naam, sahih. Jazakillahu khairan, tafadhali Bu Nur. Amidun jam'uhu umada'u. Amidun medan ya Ustazah ya? Apa artinya? Ayo, berarti Amid. Dekan. Dekan. Oh, aku nulisnya salah. Amidun dekan. Maridun jam'uhu marda sakit. Mutaqaidu pensiun. Ya, mutaqaidun pensiun. Nanti disesuaikan kalau misalkan dia perempuan mutaqaidatun berarti ya. Kalau muannas mutaqaidatun. Barakallahu fiik. Yanti terakhir. Namzah. Taroka yatsruku. Ini apa sih artinya? Ana nggak tahu deh. Meninggalkan. Oh, meninggalkan. Oh. Allafa yu'allifu. Apa arti allafa yu'allifu? Belum nyari ini. Nih, tadi kalau di luar ada mu'jam namanya Lisanul Arab. Allafahu Ibnu Manzur. Berarti apa? Arti allafa yang titik-titiknya adalah Ibnu Manzur.
kitab Lisanul Arab ini? Mengarang, menyusun. Mengarang. Betul, pengarangnya adalah atau penulisnya adalah Ibnu Mantur di sini. Jadi pengarang kan bukan pengarang cerita ya, maksudnya menulis. Nah, menulis sebuah kitab itu allafa yu'allifu. Naam. Penulis. Menulis atau menyusun atau mengarangnya. Jazakumullahu khairan. Sudah alhamdulillah intahaina. Insyaallah kita masuk di ad-darsus sadis wal 20 di pekan depan. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.